Bikin gaduh, 5 keputusan Menteri Kabinet Merah Putih dianulir Prabowo. Presiden Prabowo Subianto, dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, tercatat 5 kali membatalkan kebijakan yang dikeluarkan oleh para Menteri Kabinet Merah Putih, KMP. Beberapa kebijakan tersebut menimbulkan polemik di masyarakat. 5 kebijakan Menteri KMP yang dibatalkan Presiden. 1. Pembatalan kenaikan PPN 12%. Prabowo menyatakan bahwa kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% hanya untuk barang mewah, yakni objek pajak yang sebelumnya sudah dikenakan pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, tanpa menyentuh kebutuhan pokok. Pembatalan itu dilakukan karena banyak protes dari masyarakat saat ekonomi kelas menengah kian terpuruk, termasuk karena beras premium tergolong dikenakan pajak. 2. Batalkan larangan pengecer menjual LPG 3 kg. Sama seperti PPN, Prabowo kembali mengambil alih kebijakan kontroversial kedua yang dibuat menterinya, yakni membatalkan larangan pengecer menjual LPG 3 kg setelah gaduh. Semula, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia mengatur, pembelian LPG 3 kg harus melalui pangkalan atau subpenyalur Pertamina mulai 1 Februari 2025. Namun, kebijakan ini menyebabkan kelangkaan LPG, antrean panjang, bahkan ada lansia yang meninggal akibat menunggu terlalu lama. 3. Percepat pengangkatan CASN, CPNS, PPPK. Kebijakan ketiga yang diubah Prabowo adalah percepat pengangkatan calon aparatur sipil negara, CASN, pada Maret 2025. Mulanya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpanerbe, Rini Widiantini mengumumkan penundaan pengangkatan CASN 2024. Merespons itu, Prabowo mengeluarkan instruksi agar pengangkatan dipercepat. Pengangkatan serentak CASN 2024 dipercepat paling lambat Juni 2025, dari semula diumumkan pada Oktober 2025. Sedangkan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2024 diangkat paling lambat Oktober 2025. Sebelumnya, mereka semestinya diangkat pada Maret 2026. 4. Mencabut izin tambang nikel di Raja Ampat. Kebijakan lainnya adalah mencabut izin eksplorasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah muncul protes publik berkat laporan Greenpeace Indonesia atas kondisi Raja Ampat. 5. Selesaikan sengketa 4 Pulau Aceh Sumut. Teranyar, mantan Menteri Pertahanan, Menhan, ini menyelesaikan polemik 4 pulau yang sebelumnya disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, Sumut. Konflik bermula ketika Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, mengeluarkan keputusan yang salah satunya berisi ke-4 pulau masuk wilayah Sumatera Utara, Sumut. Keputusan ini lantas dikritisi dan dipertanyakan banyak pihak. Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun merasa keberatan atas keputusan yang baru terbit itu.